Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali dengan Pendawa TV Channel, yang mana ini hari kita menghadirkan narasumber dari Ketua GRIP DPD DKI dengan Bapak Haji Bustami. Selamat sore. Selamat sore. Dengan Pak Jepri. Selamat sore. Terima kasih telah hadir dengan undangan kita. Ini kita sekedar mau bertanya ini, ya Pak Ketua. Bagaimana Bapak bisa tertarik dengan masuknya jadi anggota GRIP, yang mana notabene ketua umumnya kita sama-sama ini ngelihat, bukan dibuat-buat dan bukan kita ngarang-ngarang dan ngada-ngada. Belakangan ini kan kesannya GRIP itu terlalu kesan premanisme, ya, frontal dan sebagainya. Bagaimana Bapak menyikapin netizen-netizen yang viral ini? Coba silakan Pak Ketua. Baik, terima kasih. Jadi kalau menurut pendapat kami itu GRIP belum tentu benar, bahkan tidak benar apa yang disampaikan oleh sebagian isu-isu yang nggak jelas. Kita dari GRIP itu sendiri, di saat kita mulai bergabung dengan GRIP, saya melihat bagaimana seorang Hercules sebagai ketum itu dalam statementnya, dalam arahannya, dalam penyampaian kepada kita sebagai ketua maupun anggota yang lain, banyak hal yang saya lihat di sana itu benar-benar diarahkan tidak boleh kita memalak, tidak boleh kita, bahkan proposal pun tidak diizinkan oleh ketum. Kita sebagai ormas yang mandiri dan modern, disitulah tertarik saya resapi, saya pikirkan, Masya Allah, antara kenyataan dan isu-isu di luar sangat jauh berbeda. Tidak sama ya? Oh, jauh sekali. Dan kalau tadi disampaikan, itu kan kata versi ketua, ya. Selama ini kan yang viral di netizen itu kan beda seperti yang ketua sampaikan. Itulah silakan. Ada pepatah, tidak kenal mata tak sayang. Iya benar. Dulu mungkin saya juga sama berpendapat, dan kita tidak salahkan teman-teman yang belum mengenal Hercules. Tetapi di saat saya mengenal Hercules, bahkan saya malu hati melihat bagaimana sikap seorang yang dituduh, disampaikan sebagai seorang mantan preman. Tapi di saat saya kenal dan saya semakin dekat dengan ketum, malu hati bahkan saya. Beliau seorang malaf, mengerjakan ibadahnya yang luar biasa. Sholatnya yang tidak putus, puasanya, sedekahnya, amalnya. Rasa-rasanya saya harus introspeksi diri. Kenapa seorang mualaf yang begitu tekun menjalani akidah, kita yang dari nenek moyang dulu kita memang seorang muslim, masih tidak seperti beliau. Jadi saya ulang lagi bahwa tidak kenal maka tak sayang. Di saat saya sudah dekat dengan beliau, semakin hari kok makin sayang. Bukan sayang ke orangnya, tapi ke pribadinya yang luar biasa. Jadi kalau di mata Ketua DKI sekarang Pak Haji Bustami, bagaimana sosok pandang beliau tentang beliau saat ini? Dengan adanya beberapa, saya dengar juga beliau informasi terakhir kemarin ada mau buat juga rencana berobat gratis ya. Iya. Kalau saya lihat juga seperti Jumat Berkah. Tapi kan banyak netizen menyampaikan itu alah pencitraan. Bagaimana itu Pak? Nah, ini yang kita harus sadari dulu. Orang membuat satu pencitraan diri, ada maksud tertentu. Apakah dia menjadi bupati, menjadi gubernur, bahkan jadi presiden. Kalau Pak Hercules mau jadi apa? Beliau hanya menjadi seorang dermawan yang ikhlas. Tidak ada yang membela. Masa Pak Hercules ketum kami menjadi bupati, atau menjadi gubernur, bahkan presiden, nggak ada. Yang ada hanya memberikan dengan penuh keikhlasan. Coba bayangkan, setiap hari Kamis malam Jumat, 500 anak yatim selama 17 tahun. Benar, saya ngelihat sih. Bahkan setiap bulan 2.000 kaum duafa dikumpulkan untuk diberikan sedekahnya. Dan beliau sampaikan, apa yang diberikan ini adalah uang yang halal. Kalaupun ada yang haram, biar saya dan keluarga saya makan. Saya yang bertanggung jawabkan di hadapan Allah nanti di kemudian hari. Bayangkan statement beliau. Makanya saya juga bingung. Apa ya banyak netizen yang menuduh beliau yang enggak.
Karena saya mungkin jadi saksi. Hari-hari saya dampingi beliau, saya lihat. Masya Allah, ini kelakuan manusia seperti jarang sudah terjadi di Jakarta ini. Kalau kita ini kan selaku TV media, Pak ya, kita menyampaikan netral. Dari sudut pandang tidak ada perusahaan perus ini. Kita ini kan bertanya sesuai yang belakangan ini viral, ya Pak Jepri ya, yang mana komen-komen yang sangat luar biasa. Sehingga menjatuhkan Grip, menghantam Grip. Tapi kita juga paham Pak, yang namanya pro dan kontra itu di negeri ini pasti ada. Di mana-mana lah, karena pasangannya dua. Siang malam, pro kontra, hitam putih. Kan gitu. Sekarang saya mau tanya lagi. Belakangan ini kan saya dengar Pak, beliau selalu dianak-emaskan banget tuh sama Pak Prabowo. Gimana itu Pak? Apa benar itu apa gimana? Wah, kalau itu setahu saya biasa-biasa aja. Kalau boleh saya katakan, kita kalau misalkan Grip oleh Presiden tahu, itu memang perjalanannya itu sudah cukup lama, udah 14 tahun lah. Wajar dong. Kalau misalkan Presiden juga ada perhatian pada Grip, khususnya Pak Ketum kami, Hercules, wajar-wajar saja. Tapi ingat, Pak Ketum selalu menyampaikan, seluruh anggota yang hampir 2 juta ini, kalian tidak kebal hukum. Jangan semau kalian. Bahkan saya pribadi tidak kebal hukum. Jadi kita pun selalu mengarahkan anggota kita. Jangan coba-coba langgar hukum. Terjadi, kalian bahkan harus bertanggung jawab apa yang kalian perbuat. Ingat kasus Depok. Iya. Depok itu Ketum dengan tegas tangkap mereka, bila perlu tembak di tempat. Jadi Ketum tidak pernah melindungi anggota. Bahkan kalau di Depok itu jelas-jelas bukan anggota kami itu. Ya, cuman kan namanya berita-berita miring itu banyak ya. Nah, jadi ya kita selaku media juga selalu melihat terus ya perkembangan, terupdate. Nah, jadi miskomunikasi lah kalau saya lihat. Tapi setelah kemarin sudah ketangkap semua ya pelaku-pelakunya, alhamdulillah ya. Kita pelajari juga, kita simak. Ya alhamdulillah memang mengatasnamakan Grip aja supaya ibarat seolah-olah Grip ini jadi backing ini. Kan gitulah kira-kira ya. Oke, saya mau bertanya ini kepada Pak Jepri. Saya tadi kan tanya ini sama Ketua DKI. Gimana sih tertariknya bisa masuk Grip? Nah, saya kembali tanya dengan Pak Jepri nih. Silakan Pak Jepri. Saya sebenarnya di Grip ini awalnya masih biasa-biasa aja, belum ada ketertarikan. Tapi kebetulan asal muara Grip ini tiba-tiba datang ke saya. Awalnya minta dukungan ke kita untuk dukung Ketua DKI. Kebetulan saya kenal baik sama abang da saya ini, Pak Ketua saya baik, yang saya pahamin gitu jiwa beliau. Bukan satu kampung, tapi kayak sudah hubungan saya sama udah kayak keluarga, udah dekat, sangat dekat, kan begitu. Dan saya juga nggak mau ketua saya, abang saya ini juga salah dalam menjalani ini, begitu. Karena Grip ini banyak yang harus dibenahin, dilurusin, begitu. Karena kita sudah tahu juga kondisi di DPP itu seperti apa, begitu. Kami saya ya banyak juga pengalaman di organisasi. Saya juga pernah jadi ketua di daerah, ketua LMPP Sumut. Saya juga di NU, saya juga ada di ISMI, gitu. Jadi ada pengalaman saya di sini yang mungkin saya bisa berkontribusi untuk Grip supaya Grip ini kedepannya bisa maju, bisa jaya seperti yang diharapkan ketua umum kami, Pak Prabowo juga mungkin sebagai ketua pembina, kan gitu. Apapun ceritanya di sini, asal dari muasal Grip ini berdiri tidak terlepas daripada diketahui Pak Prabowo, Pak Presiden kami. Itu. Jadi, oke, terima kasih Pak Jepri. Ini nanti kita akan tayangkan, ya. Netizen itu suara sumber, suara apa itu pasti ada. Pasti. Siap Pak Jepri. Oh siap. Pak Ketua siap. Siap lah. Ya, kalau ada, ya maklum lah. Bahkan di situ kan sama-sama kita lihat ya, pencitraan lah, beginilah, begitu ya. Karena kita ini kan mau klarifikasi yang selama ini miring ya di lapangan. Makanya terima kasih saya mengundang supaya juga netizen ini tahu
ngerti gitu ya. Sebenarnya itu grip apa dan bagaimana sebenarnya ya. Memang benar latar belakangnya selaku ketuanya ini seorang premanisme asal muasal ya. Ya kita nggak usah sama-sama tahu deh kan gitu ya Pak Ketua. Kita bukan menjelekin bukan apa. Tapi kan sekarang kalau saya lihat dia sudah berbenah. Ya, berbenah diri untuk lebih baik ke depannya, ya kan? Saya udah lihat dengan ibadahnya, dengan apanya. Saya bukan bela-bela ini ya. Ini kita ngelihat fakta ini ya di lapangan. Kebetulan juga kita selalu memantau dari media-media kita yang telah dibuatin dari kita berita-berita ya kan, selalu kita pantau. Memang kenyataannya seperti itu, ya. Jadi berbuat baik itu tidak semudah seperti kita membalikkan tangan ya kan. Pohon juga menjadi besar itu tidak terlalu gampang, pasti kita merawatnya dari bawah sampai udah atas pun grip ini katakan anginnya kenceng ini ya. Kalau pohon udah tinggi kan anginnya kenceng nih, digoyang terus. Ada yang menyatakan bubarkan grip lah ya kan, bubarkan lah macam-macam begini. Aduh pusing kita dengar kalau dipikir-pikir, tapi itu biasa pro dan kontra netizen tadi. Jadi saya sekali lagi mau bertanya dengan Pak Ketua DKI, Pak Haji Bustami. Ini kan santer nih, suruh bubarkan grip. Bagaimana tanggapan Bapak ini sekarang? Kita nggak usah sebutkan oknumnya lah. Ya, tanggapan saya pikir Bapak. gini, ada kata orang bijak. Semua orang baik itu ada masa lalu. Ingat, semua orang baik itu ada masa lalu. Tapi orang jahat pun punya masa depan. Pasti Ya. pasti. Kalau Hercules dianggap preman, itu kan masa lalu. Nah, Iya. sekarang kan Hercules punya masa depan. Dari sekarang beliau sudah mencoba untuk membenahi diri. Kan gitu. Beri dong kesempatan. Jangan yang tidak tahu persoalan pun memberikan statement, memberikan suara-suara sumbang ke beliau. Janganlah. Kita harapkan, yuk sama-sama kita membangun bangsa. Yuk sama-sama kita membangun negara kita. Negara kita kan lagi nggak baik-baik saja. Ekonomi kita masih seperti ini. Kenapa tidak kita duduk bareng, kita pikirkan masa depan negara kita yang lebih maju. Itu harapan kita. Izin saya sampaikan, saya sebagai Ketua DKI, itu punya moto tersendiri. Moto kami itu asik. Apa itu asik? A itu, yuk kami perbaiki. Mari sama-sama kita perbaiki Akhlak. Iya. Kemudian S-nya itu, apa S-nya itu? S-nya itu, mari sama-sama kita sembahyang. Dengan segala sudut pandang, negara sudah menjamin 6 agama. Silahkan dengan masing-masing keyakinan. Iya, benar. Kemudian I-nya apa? Itu infak. Yuk kita berbagi. Misalkan ada kebakaran untuk pembayaran, kami dengan sukarela, dengan mengumpulkan segala kemampuan kami bantu. Begitu juga ada musibah di banjir Banjar Sukabumi, dengan segala kemampuan kami berapa bulan kami di sana. Jadi infak itulah berbagi. Iya, iya. Ya, kemudian K, jadi asik terakhir K. K itu adalah kebersamaan. Jadi di dalam grip ini terasa sekali kekeluargaannya. Iya, iya. Benar-benar terasa banget kekeluargaan. Kalau nggak percaya coba masuk aja di grip. Terasa menjadi keluarga besar. Nanti kalau saya masuk di grip dikirain kita pro grip. Kita kan orang netral nih. Ya. Ya. Sebenarnya grip juga netral. Netral dalam artian kami tidak berpolitik di sini. Tugas kami hanya membantu masyarakat. Tapi kalau ada orang politik menghendaki kami membantu, ya kita lihat dulu sejauh mana kami bisa bantu. Jadi kami bukan politik, kami benar-benar sosial. Oke, terima kasih. Ya. Terakhir, Jumat yang lalu kalau nggak salah ya, kita sama-sama melihat videonya saat waktu grip berbagi Jumat Berkah di rumah kediaman ketum kita ya, Pak Haji Hercules. Ya. Ketum Bapak, bukan ketum kita. Kalau kita Ya. berarti mikirnya. Di situ beliau statement mengatakan akan segera dilaksanakan berobat gratis. Iya. Ini komennya banyak nih Pak. Iya. Ya, dari netizen. Jangan omon-omon aja katanya. Segera dikerjakan. Saya cuma sekedar menyampaikan Iya. kalau bisa setiap DPD ya juga buat sama. Jangan di pusat aja. Itulah penyampaian dari netizen.
Ya, kalau kan nggak mungkin Pak saya bukain komen-komen netizen nih, bener kan? Tapi bisa dibuka lah, dilihat bener nggak itu omongan saya. Jadi apa saran Bapak tanggapan netizen tadi? Jadi saya ingin sampaikan ke netizen bahwa bukan di pusat saja, tapi di daerah pun mereka sudah melakukan hal yang sama. Tapi mereka tidak melakukan dengan kamera. Oh gitu ya. Mereka semuanya dengan penuh ikhlasan nggak pakai kamera. Tapi perlu Pak. Ya. Kenapa? Jadi suara netizen itu yang sumbang-sumbang bisa melihat ini loh. Jangan lu ngomong yang sembarangan aja kan begitu ya. Nah, karena bahasa-bahasa miris netizen tajam-tajam. Saya kadang kalau denger mau cakap kursi saya ini kalau duduk bisa panas nih, bisa terbakar nih kan gitu. Tapi kita namanya orang netral, masa bodoh deh kan gitu. Ya, sekarang kan memang zaman ini udah digital semua. Iya. Kita duduk di sini ngobrol pun baru di depan itu udah beredar foto-foto semua. Itu hal yang sesuai perkembangan zaman lah. Tapi intinya di daerah sama. Hanya saja seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di daerah nggak pakai kamera, jadi tidak banyak netizen yang tahu. Tapi intinya kan mereka bekerja semua, memberikan bingkisan-bingkisan Jumat Berkah, memberikan santunan anak yatim, walaupun tidak sekapasitas ketum kami. Kalau ketum kami kan besar. Dalam setiap Kamis malam Jumat 500 orang. Setiap bulan 2.000 orang. Alhamdulillah anugerah Allah dititipkan rezeki untuk berbagi gitu kira. Oke, selain itu program jangka pendek dan program jangka pandang yang akan diapakan GRIP apa kira-kira Pak? Nah, kalau ditanya itu Jangka pendek dulu Pak. jangka pendek, menengah dan panjang. Tapi dalam jangka pendek ini yang paling kami konsentrasi itu untuk lapangan kerja. Oh ya. Itu lapangan kerja yang benar-benar kami konsentrasi. Yakin itu? Sangat yakin. Dan kami pelaku utama. Oke. Gitu. Berapa lama? Nanti kami pantau loh. Nanti akan kami tanyakan lagi. Ya, insya Allah. Ini janji Bapak di depan. Insya Allah nanti saya akan dalam 3 bulan ini kami sudah merealisasikan paling nggak 1.000 tenaga kerja. Alhamdulillah. Ibu. Jangka panjangnya? Ya, kalau jangka panjangnya tentunya kami berharap dukungan dari masyarakat sehingga banyak juga generasi baru kami akan masuk di GRIP. Sama-sama kita berjuang untuk kebaikan negara. Yang jelas instruksi daripada ketum kami, apapun program pemerintah, apapun instruksi presiden kami mendukung sepenuhnya. Itu tugas utama kami sebagai anggota GRIP. Oke, saya pernah baca dan saya pernah lihat di media. Beliau juga dulu salah satu masalah universitas ya. Iya. Apakah itu masih berjalan yang yang di prakarsai dengan beliau universitas tersebut? Saya lupa nama universitasnya. Ingat saya dulu universitas apa ya? Dia pernah selaku kategori donatur juga di situ. Ya, dia juga yang support. Cuman saya lupa. Tapi kalau nanti kita buka lagi tuh, mungkin kalau ada waktu kita ketemu nanti saya tayangin. Kalau bisa universitas yang tadi beliau bina, beliau sponsorin, dibantulah mahasiswa-mahasiswa yang berpotensi ya dengan beasiswanya. Karena di Indonesia ini ceritanya gratis, tapi pelaksanaan di lapangan kecil kemungkinan. Ya kita mau menyaksikan sendiri di lapangan, benar nggak Pak Jepri ya? Bukan ngarang-ngarang, ya. Kita selalu lihat di mana-mana. Ini penyampaian dari kita selaku TV Media. Kalau bisa sampaikanlah ke ketum, dibantulah ya orang-orang yang berprestasi dengan beasiswanya supaya negeri kita ini banyak orang-orang pintar Pak. Nggak jadi bodoh. Itu kami sampaikan bahwa ini satu saran dan masukan yang cukup bagus dan segera akan kami sampaikan kepada ketum. Namun kami juga ingin menyampaikan bahwa salah satu pembina kami itu owner dari beberapa universitas. Ya. Salah satunya Rusli Bintang. Beliau itu bapaknya pendidikan Indonesia. Beliau punya kampus di Lampung, ya. Malahayati. Beliau punya kampus di Itu Aceh. yang punya ketum? Bukan.
pembina kami. Oh, pembina. Pak Rusli Bintang. Pak siapa, Pak? Pak Rusli Bintang. Pak Rusli Bintang. Ya. Ya. Bahkan punya di Batam, bahkan punya di Jakarta. Jadi ingin saya sampaikan melalui forum ini bahwa di pembina kami itu memang pakar hukumnya, pakar ekonominya, pakar pendidikan. Aktif beliau di GRIP. Sangat aktif. Selalu kami komunikasikan dengan beliau bagaimana. Setiap kita undang beliau hadir. Beliau di PP apa di DPD? DPD. DPD ya. DPD. Oh, berarti di Bapak ya? Iya. Ya, silakan, Pak. Ya, jadi saya ulang kembali bahwa beliau memang Bapak Pendidikan nasional, tapi merangkap juga Bapak anak yatim nasional. Oh. Karena beliau juga memberikan fasilitas ke anak yatim ribuan. Oh, gitu. Iya. Jadi kalau disinergikan dengan Bapak Ketum kami, Iya. sangat sinergi. Ya, jadi pasti ya saya ngomong tadi ya untuk bantu orang-orang yang susah untuk ini Iya, ya, iya. supaya dapat beasiswa ya. Iya. Ah. Itu saran yang sangat bagus dan akan kami segera sampaikan baik kepada Hercules sebagai ketum kami maupun kepada Pak Rusli Bintang sebagai pembina kami. Oke, terima kasih Pak Haji Bustami selaku Ketua DPD GRIP DKI dengan Bapak Jepri juga. Sekali lagi semoga GRIP Jaya ini apa yang netizen-netizen miriskan tentang negatif ke mereka dengan hadirnya Ketua DPD DKI bisa menjadi wawasan ke depannya. Terima kasih. Ya, agar tidak ada unsur fitnahan. Oke, TV Pendawa Channel selalu netral dan selalu hadir untuk apapun dan berita apapun. Sekali lagi, untuk mendukung TV channel kita, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.